Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 373 berlawanan dengan keberuntungan. Pada saat yang sama, sekelompok pasien dengan pakaian medis keluar dari dalam. Semuanya adalah orang Eropa dan Amerika, termasuk pria dan wanita, tua dan muda, berdiri berbaris dengan punggung menghadap ke penonton, dan setiap orang memiliki stiker di tubuh mereka dengan label yang mencolok. Alasan mengapa mereka diizinkan keluar sebelum pengundian adalah untuk memastikan keadilan permainan dan menunjukkan nomor mereka kepada semua orang yang hadir sebelumnya. Jangan takut, penyakit yang mereka derita bukanlah penyakit menular. Asisten Pangeran Louis segera menjelaskan kepada semua orang, lalu memberi isyarat kepada Lin Yu dan Park Sang-yu untuk segera memulai pengundian. Kumohon, Dr. He. Park Sang-yu menyipitkan matanya dan memberi isyarat kepada Lin Yu untuk menangkap lebih dulu. Lin Yu tidak menghindar darinya. Dia berjalan dan mengambil 3 bola kuning dari kotak. Karena nomor tertulis di dalam, tidak ada informasi yang bisa dilihat dari luar bola. Park Sang-yu mengerutkan kening, lalu melangkah maju dan mengambil 3 buah bolanya sendiri. Kemudian 2 anggota staf berjalan untuk mengambil bola di tangan mereka, dan membacakan tanda kepada penonton. Pasien yang membaca nomornya harap tetap, dan yang lainnya harap kembali, kata asisten Pangeran Louis lantang. Beberapa pasien yang belum membaca segera berjalan kembali ke belakang panggung, sementara 6 pasien lainnya duduk di 6 kursi yang telah disiapkan sejak lama seperti yang diinstruksikan dan menghadap dokter yang merawat mereka. Di antara 3 pasien yang ditugaskan Lin Yu adalah seorang pria kulit putih tua berusia 60-an dan 70-an, seorang anak kulit hitam berusia sekitar 6 tahun, dan seorang wanita muda berambut pirang berusia awal 20-an. Wanita muda itu mengenakan topeng karena suatu alasan. Selain itu, Lin Yu melirik mereka. Dilihat dari corak mereka, ketiganya memiliki penyakit yang berbeda, dan mereka sangat berbeda, yang tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan pengobatan. Dibandingkan dengan Lin Yu, Park Sang-yu jauh lebih beruntung. Ketiga pasiennya semuanya adalah pasien laki-laki. 2 di antaranya adalah pria muda berusia 30-an, dan yang lainnya tidak lebih dari 40 tahun, dan 2 di antaranya tampak sakit. Lebih dekat, mereka semua adalah penyakit tulang pada tulang belakang leher atau pinggang dan lutut. Meskipun sulit untuk memberantas penyakit ini, namun penggunaan akupuntur dapat sangat meringankan rasa sakit pasien dalam waktu yang singkat, sehingga secara alami mudah untuk mendapatkan persetujuan pasien. Nak, sekarang aku melihat bagaimana kamu menang. Sebagai seorang dokter senior, Wan Siling juga melihat bahwa ketiga pasien Lin Yu sulit untuk dirawat, dan dia tidak bisa menahan nafas lega. Haha, saya khawatir He Jiarong akan kehilangan wajah pengobatan tradisional Cina Huaxia. Seorang anggota dari Asosiasi Pengobatan Cina di dekatnya juga tertawa dengan ironis. Seolah-olah kata-kata pengobatan tradisional Cina Huaxia tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kita kalah kali ini, Asosiasi Medis China kita akan sangat mempermalukannya, untuk melihat bagaimana dia tinggal di ibu kota. Seorang dokter tua di seberang mau tidak mau mencibir, wajahnya penuh malu. Meskipun sekelompok penonton Tionghoa di antara penonton tidak dapat melihat kondisi ketiga pasien Lin Yu, melihat usia dan jenis kelamin mereka sangat berbeda, mereka secara alami tahu bahwa sulit untuk diobati, terutama dari situasi umum, anak-anak tidak berakal. Pria tua itu menuntut dan wanita itu pada dasarnya menuntut. Faktor-faktor yang tidak pasti ini secara tidak terlihat mengurangi peluang Lin Yu untuk menang lagi. Mereka yang tidak tahu mengira itu adalah keluarga kerajaan Inggris yang sengaja mempersulit Lin Yu. Tetapi mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri selama lotere, dan itu memang Lin Yu yang menangkapnya sendiri, jadi mereka hanya bisa menghela nafas sial. Oke, 2,
Semua pasien Anda sudah diidentifikasi. Ingat, waktu perawatan Anda untuk setiap orang hanya 45 menit. Dan waktunya tidak bisa diakumulasikan. Asisten Pangeran Louis menjelaskan, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menyebutkannya, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya, tetapi waktu tidak akan ditangguhkan karena alasan ini. Keluarga kerajaan percaya bahwa karena ini adalah tes akupuntur dan moksibusi, maka harus dirawat secara jujur dengan akupuntur. Jika beberapa obat lain diperlukan, mereka juga dapat menyediakannya, tetapi itu akan memakan waktu. Jika Anda kalah, Anda hanya dapat menerima konsekuensinya. Dia segera melambaikan tangannya setelah berbicara, dan staf buru-buru mengangkat layar untuk memblokir Lin Yu dan Park Sang-yu untuk mencegah satu sama lain mengganggu satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka berdua juga segera berjalan melewati dua penerjemah wanita dengan rok profesional. Lebih mudah bagi mereka untuk berkomunikasi dengan pasien. Apakah kalian berdua siap? Setelah menerima penegasan dari keduanya, asisten Pangeran Louis segera menekan stopwatch dan berteriak, ayo. Kemudian Lin Yu dan Park Sang-yu segera mulai duduk untuk konsultasi. Tuan, tolong tangani ini. Lin Yu menunjuk ke bantal di meja pemeriksaan jari. Setelah penerjemah wanita menyelesaikan terjemahan, lelaki tua itu segera meletakkan tangannya di atas bantal. Lin Yu mengangkat tangannya dan menemukan bahwa dia menderita tekanan darah tinggi yang parah, dan berkata langsung, orang tua, kamu termasuk dalam tekanan darah tinggi jangka panjang, sering disertai dengan palpitasi dan sesak dada, dan selalu merasa lemah, dan jantung lemah dan stasis darah. Kelemahan mental, kan? Penerjemah wanita di samping buru-buru menerjemahkan kata-kata Lin Yu kepada orang tua itu. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya dan terlihat sangat terkejut. Dia mengangguk dengan penuh semangat, dan terus berteriak, ya, ya. Apa yang dia katakan? Kecuali beberapa, ya, Lin Yu tidak dapat memahami kata-kata lain, karena lelaki tua itu berbicara terlalu cepat dan terlalu emosional. Penerjemah wanita itu mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak, dan dia berkata bahwa jika Anda dapat menyembuhkannya, dia akan memberi Anda 100 poin. Katakan padanya bahwa saya hanya dapat menyembuhkannya 3 kali untuk penyakit ini. Kali ini dengan akupuntur, saya dapat membuatnya merasa bahwa tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Lin Yu berkata kepada penerjemah wanita. Faktanya, dia bisa berbohong kepada lelaki tua itu bahwa dia bisa disembuhkan dalam sekali jalan, sehingga dia bisa memberikan dirinya 100 poin. Tetapi Lin Yu tahu bahwa sebagai seorang dokter, dia harus jujur, jadi dia mengatakan yang sebenarnya kepada lelaki tua itu. Oke. Namun, lelaki tua itu mengangguk dengan penuh semangat. Dia telah menemui banyak dokter dan meminum banyak obat untuk hipertensinya, tetapi tidak ada yang berpengaruh banyak. Jika Lin Yu bisa menyembuhkannya 3 kali, itu sudah cukup baginya. Sangat langka. Lin Yu mengangguk, lalu memintanya untuk mengulurkan tangan kirinya dan meletakkan jarum di 3 titik senmen, neiguan, dan daling di pergelangan tangannya untuk menyehatkan jantungnya. Kemudian dia meletakkan jarum lagi di titik Susanli dan Fenglongnya. 1 jarum untuk menghilangkan stagnasi Yang Ming. Segera setelah itu, ia menusuk 3 titik akupuntur aneh Kaisar Dong, yaitu 3 titik akupuntur langit, bumi, dan Kaisar manusia, untuk menguatkan tubuh dan menguatkan tubuh, menghilangkan stasis darah, dan mengatur darah. Beberapa titik akupuntur diganti dengan akupuntur dan moksibusi lebih dari 10 kali sebelum jarumnya dicabut dan lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Pak Tua, bagaimana perasaanmu saat kamu bernapas dengan keras? Setelah penerjemah wanita menyelesaikan terjemahan, lelaki tua itu buru-buru menarik napas panjang 2 kali, wajahnya sangat gembira, dan dia jelas-jelas terkejut, gejala sesak di dada dan pendangkalan semuanya hilang. Dan seluruh orang merasakan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bangkit dan menggelengkan lengan dan kakinya dengan penuh semangat, hanya merasa energi, sungguh mimpi untuk kembali ke masa muda.
Orang tua itu segera menunjuk ke arah Lin Yu dengan ibu jarinya ke atas dan meneriakkan kata-kata seperti luar biasa, dokter jenius, berulang kali. Lin Yu tersenyum dan mengangguk padanya, menyarankan agar dia tinggal di ibu kota selama beberapa hari, lalu kembali ke Sengtang untuk perawatan 2 kali, dan dia bisa sembuh total sendiri. Kemudian Lin Yu buru-buru duduk di samping bocah kulit hitam itu dan mulai memeriksa denyut nadinya. Karena waktu tidak dapat dikumpulkan, Lin Yu menyentuh anak laki-laki itu, dan pencatat waktu di samping segera memulai kembali waktu, yang masih 45 menit. Lin Yu mengerutkan kening setelah dia berdenyut pada bocah kecil itu dan menemukan bahwa dia menderita polio, dan mulutnya jelas miring ke kanan, dan mata kirinya tidak dapat ditutup. Itu jelas merupakan gejala sisa dari polio terakhir. Melihat bahwa dia diam, Lin Yu bertanya kepadanya, apakah kamu menderita polio ketika kamu berusia 3 atau 4 tahun? Setelah penerjemah wanita menyelesaikan terjemahannya, anak laki-laki kulit hitam itu mengangguk, dengan sedikit kepanikan di matanya. Katakan padanya, jangan biarkan dia takut, dan aku akan menyembuhkannya. Bisik Lin Yu, berharap untuk meredakan kegugupan dan kecemasan anak kecil itu. Setelah penerjemah wanita menyelesaikan terjemahannya, bocah lelaki itu mengangguk lagi dengan patuh. Kamu tidak bisa bicara. Lin Yu melihat bahwa dia belum berbicara, dan menunjuk ke mulutnya. Tanpa menunggu terjemahan kali ini, bocah lelaki itu mengangguk dengan penuh semangat, jejak rasa sakit muncul di matanya. Lin Yu memberinya senyuman hangat dan berkata dengan lembut, tidak masalah, kamu bisa segera bicara. Setelah penerjemah wanita selesai berbicara, seberkas cahaya melintas di mata bocah lelaki itu. Lin Yu menemukan jarum perak dan mengambilnya di kedua sisi pipi mobilnya. Sang Xiaguan, Sibai, Dicang, Yingxiang, Hegu dan titik akupuntur lainnya, dia menggunakan jarum perak untuk menghilangkan jarum yang benar terlebih dahulu, dan kemudian mengisi titik akupuntur kiri, dan ditambah dengan kekuatan spiritual, seluruh proses berlangsung setengah jam penuh. Lin Yu mengambil jarum perak itu kembali, dan melihat bahwa mulut bocah itu telah kembali normal saat ini, dan mata kirinya bisa menutup. Karena bocah lelaki itu menderita kekurangan air karena kekeringan keemasan, panas jahat membakar pembuluh darah, bergerak tertiup angin dan kayu, dan menyebabkan penyakit di pembuluh darah kolateral atas. Akupuntur di titik akupuntur ini dapat melenturkan angin dan mengaktifkan agunan dengan baik, jadi dia hanya melakukan akupuntur sekali. Bocah kecil fistula di wajah telah meningkat secara signifikan. Namun, bocah lelaki itu tidak tahu perubahannya saat ini, jadi dia masih menatap Lin Yu dengan kosong. Lin Yu tersenyum padanya dengan acuh tak acuh, lalu meminta staf di samping untuk sebuah cermin dan menyerahkannya kepada bocah lelaki itu. Ketika anak kecil itu melihat perubahan di wajahnya, ekspresinya langsung senang, wajahnya kekanak-kanakan, dan dia jelas sangat bersemangat. Kamu bisa mencoba berbicara. Lin Yu tersenyum padanya. Setelah mendengarkan terjemahannya, anak kecil itu membuka mulutnya dan berteriak, dan ketika dia melihat dirinya berteriak, dia berteriak dengan semangat dan berkata, San Keyu, dengan pengucapan yang tidak jelas. Mungkin karena dia sudah lama tidak berbicara, pengucapannya sangat di bawah standar. Kemudian dia tiba-tiba melompat dari kursi, berjalan ke arah Lin Yu yang duduk, berdiri berjinjit, dan dengan lembut mencium pipi Lin Yu. Hati Lin Yu tiba-tiba dipukul oleh sesuatu, dan tiba-tiba terasa sangat lembut. Dia tahu bahwa jahitannya yang tampaknya sederhana akan mengubah nasib anak kecil dalam hidupnya. Baginya, ini adalah hal yang paling berharga sebagai seorang dokter. Sama-sama, Lin Yu dengan lembut membelai wajah anak laki-laki itu, kemudian meresepkan resep, menuliskan dosisnya, meminta penerjemah untuk menerjemahkan dan menyalinnya, dan menyerahkannya kepada staf, meminta staf untuk mengambil resepnya. Diserahkan ke orang tua anak. Kemudian Lin Yu berjalan ke gadis pirang itu dan duduk, dan staf dengan cepat menyalakan kembali pengatur waktu.
Gadis pirang itu masih mengenakan topeng, melirik Lin Yu dengan mata yang dalam, dan tidak berbicara. Lin Yu tidak banyak bertanya, dia mengulurkan tangannya tepat di pergelangan tangannya yang cantik dan mencobanya, tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak sakit?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.